pada saat terima kontrak kerja itu apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kita sign ya, sebelum kita tanda tangan dan menyatakan oke, kita siap untuk bekerja di perusahaan ini. Nah, hari ini kita akan bahas ya. Jadi ini adalah kontrak kerja aku. Ini kontrak kerjanya udah mau selesai bulan depan, tapi masih bisa diperpanjang 2 tahun lagi karena aku pakai visa TG ya. Nah, kalian yang akan bekerja ke Jepang itu pasti akan dapat kontrak kerja yang ada terjemahan bahasa Jepang dan bahasa Indonesianya, pasti itu, gak mungkin enggak. Jadi kalian bisa baca dan mengerti dalam bahasa Indonesia. Nah, ini bagian yang pertama itu tulisannya syarat kerja. Syarat kerja di sini ada nama kalian sebagai calon pekerja, lalu nama perusahaan kalian, nomor telepon dan lain-lain, dan juga di situ tertera kapan kontrak ini mulai berlaku dan kapan akan berakhir. Lalu apakah kontrak ini bisa diperbaharui atau tidak? Kalau punya aku di sini dapat diperbaharui. Lalu di sini ditulisin juga kalau misalkan pekerjaan kita tuh akan terus diobservasi, diperhatikan, karena itu akan mempengaruhi kenaikan gaji dan lain-lain. Lanjut. Nah, bidang pekerjaan bantuan keperawatan, perawat lansia ya, perawatan fisik. Nah, jam kerja kalau di sini punyaku itu jadi dalam satu hari itu ada 4 shift. Shift Hayabang, Nikin, Osobang, sama shift malam. Nah, semua pekerjaan ini lamanya kita bekerja itu 7,5 jam plus 1 jam istirahat untuk shift Hayade, Nikin, sama Osode, dan 2 jam istirahat untuk shift malam. Jadi shift malam itu sebenarnya 2 hari jatah kerja, jam kerja 2 hari itu digabung, terus ditambah dengan istirahatnya 2 jam. Kalau di tempat kerja kami ya, ini nggak berlaku di semua tempat kerja. Ada tempat kerja yang shift malamnya itu singkat, tapi tempat kami termasuk yang panjang, yaitu 17 jam. Nah, 17 jam itu 2 jamnya tidur, 2 jamnya istirahat, 15 jamnya itu kerja. Karena kan bagian 2 hari digabungin kan, jadi 7,5 jam plus 7,5 jam. Jadi 15 jam plus 2 jam istirahat. Gitu. Lanjut. Jam mulai kerja dan berhenti kerja kan tadi tergantung shiftnya apa ya. Lanjut. Sistem kerja berubah dalam 1 bulan karena shift itu, jadwal kerja itu kan dibikinnya per setiap bulan, jadi ya berubah terus, nggak pasti. Lanjut, ini shift kerja yang tadi aku sebutin itu di sini di kontrak itu pasti tertera, jadi perhatiin aja kontrak kalian pasti ada. Lalu tertulis juga kalau untuk jam kerja yang biasa yang bukan shift malam itu jatah istirahat kita berapa lama, lalu shift malam berapa lama, itu tertulis dengan jelas. Lanjut ya. Jadi dalam satu tahun itu tuntutan jam kerja kita itu 1987 jam. Bulanannya itu 165 jam per bulan. Artinya dalam 1 minggu tuntutan kerja kita 38 jam saja. Kalau di tempat kerja kami nggak ada lembur, kecuali kalau itu emergency case, kayak misalkan lagi ada kansen, bio, atau penyakit menular, terus banyak staf yang sakit, maka di situ kita akan diminta untuk janggyo atau lembur. Nggak lama-lama sih, paling sejam 2 jam.
Tapi itu di setiap tempat kerja berbeda ya guys. Lanjut, hari kerja. Jadi dalam satu minggu itu kita berkewajiban kerja 5 hari, 22 hari dalam sebulan, dan 265 hari dalam 1 tahun. Lanjut, hari libur. Hari libur itu, jadi namanya juga kerjanya di perawat lansia atau perawat medis, libur kita itu nggak pasti. Tapi ya tadi, dalam 1 minggu jatah libur kita 2 hari. Lanjut, jatah cuti. Nah, setelah bekerja 6 bulan, kita berhak untuk mendapatkan jatah cuti itu 10 hari. Dan setiap tahun naik 1 hari. Nah, aku ini kan tahun ketiga. Jadi aku jatah cutiku 12 hari ya. Naik 1 hari per setiap tahun. Jadi semakin lama kalian kerja, semakin panjang jatah cuti kalian. Lanjut ya. Nah, ada juga jatah cuti khusus. Misalkan kalian nikah, orang tua kandung kalian meninggal, suami istri kandung kalian meninggal. Kalau di tempat kerja aku, jatah cutinya 5 hari. Itu cuti khusus. Dan itu berbayar. Lanjut. Nah, masuk ke gaji. Gaji. Di sini akan tertera gaji pokok kalian. Aku nggak usah kasih tahu lah ya gaji pokokku berapa. Dilanjutkan dengan tunjangan. Jadi jelas gitu tertulis. Nah, kalau kalian dulu aku juga waktu pertama kali terima kontrak kerja mikir apa ya yang harus diperhatiin. Oh, yang jelas yang poin kali pertama yang harus diperhatikan adalah jatah cuti dan juga gaji. Itu kayaknya yang paling krusial. Lanjut ya. Tanggal pembayaran gaji juga akan tertulis di situ. Cara pembayaran gaji kalau kami transfer bank. Ada juga orang yang masih cash gitu. Beda-beda tergantung tempat kerja. Lalu akan tertulis juga apa aja yang akan dipotong dari gaji kalian. Itu udah pasti ada. Nah, di situ kalian harus perhatikan baik-baik. Gaji pokok kalian tadi berapa? Tunjangan dari perusahaan berapa, lalu pengeluaran setiap bulan. Nah, kalau di tempat kerja aku, ya udah pasti lah ya. Yang dipotong asuransi kesehatan, lalu nenkin atau uang pensiun, lalu ada beberapa pajak, ada pajak penduduk, ada pajak penghasilan gitu. Lalu uang rumah, listrik, air, gas, wifi, itu 2 juta. Total potongan di tempat kerja aku ya, plus dengan uang rumah, pajak, asuransi dan semuanya itu sekitar 7 juta per bulan. Nah, caranya tahu bahwa gaji kalian itu kecil. Ini pendapat pribadi aku ya, nggak menyamaratakan semua orang. Cuman setelah potongan pajak, kalau gaji kalian itu, misalkan nih gaji kalian 100%, potong, taruhlah 30%-nya habis. Minimal 70%-nya ini jangan di bawah 15 juta. Itu apa ya, aman lah gitu menurut aku pribadi. Ini nggak menyamaratakan, tapi menurut pemikiran aku begitu. Setelah dipotong-potong, yang masuk ke kalian itu at least 15 juta gitu, kalau kalian mau lihat kasarnya ya. Tapi kan ini nggak berlaku untuk kalian yang baru bulan pertama kerja, karena ada tunjangan yang belum masuk di bulan pertama itu gitu. Jadi ya bersabar, itu butuh waktu. Lanjut, di sini juga
tertera ada kenaikan gaji. Kenaikan gaji itu kalau di tempat kami di setiap bulan keempat, setiap April. Cuman ini aku bukan waru kuci ya, cuman aku nggak berasa sih kalau emang ada kenaikan per setiap April itu. Lanjut, bonus. Nah, bonus ini, yang harus banget kalian perhatiin dari kontrak kerja itu, 1, jatah cuti kalian, gaji kalian berapa, potongannya berapa, bonus. Ternyata banyak perusahaan yang juga nggak kasih bonus gitu. Tapi sebenarnya itu agak aneh sih, karena kasih bonus 2 kali setahun itu standar Jepang sebenarnya. Makanya kalau ada perusahaan yang nggak kasih bonus itu agak tanda kutip gitu. Cuman ini yang aku perhatiin ya, ada perusahaan yang mereka kasih kalian gaji gede. Misalkan dalam sebulan kita taruhlah bisa sampai hampir 30 juta, tapi kalian nggak dapat bonus. Ada kayak gitu. Sedangkan ada perusahaan yang mereka kasih kalian itu gaji standar-standar aja, cuman kalian dapat 2 kali bonus dalam setahun. Jadi terserah kalian, hitung-hitungan kalian. Kalau misalkan nih gaji bulanannya gede nggak dapat bonus, tapi di total fine, ya udah. Tapi kalau misalkan gaji bulanannya kecil terus nggak dapat bonus, itu nggak worth it. Cuman ya guys, kalau misalkan kalian di LPK terus kalian dicariin sama kumiai kalian pekerjaan gitu, terkadang kita nggak punya banyak opsi, ya kan? Ini aku jadi ngerasa bersalah sama ada temen aku satu, maaf ya. Jadi dia kan nanya, dia udah interview kerja, terus dia cerita, Kak, aku dapat tempat kerja yang nggak ada bonusnya. Terus aku bilang nggak worth it. Jadinya dia tolak, dan dia dapat kerja lagi itu lama banget. Aku jadi ngerasa bersalah juga sih. Cuman guys, ya itu dilema sih, karena kita kalau ikut LPK kerjaan kita dicariin, nolak tuh dilema banget terkadang. Ada juga teman-temanku yang kemarin kami datangnya ke Jepang bareng, mereka udah jelas dari pertama kali terima kontrak itu nggak tertulis bonus gitu, cuman mau nolak udah nggak enak gitu. Jadinya ya udah dikuat-kuatin batin datang ke Jepang kerja, harus lulus ujian biar bisa pindah tempat kerja untuk dapat tempat kerja yang lebih baik gitu. Jadi ya ada juga faktor keberuntungannya. Lanjut, di sini ditulis ada uang pesangon kalau misalkan mungkin kalau kita putus kontrak sama mereka gitu-gitu ya. Ini kalau di tempat kerjaku tidak ada uang pesangon. Lanjut ya, tunjangan libur kerja ada 60%. Ini aku nggak tahu tunjangan apa yang libur kerja ini. Lanjut, hal-hal terkait pengunduran diri. Kalau kalian mau resign, tempat kerja kami harus kasih tahu ke perusahaan at least 60 hari sebelum berhenti, jangan dadakan. Nah, kita lanjut ya. Kita diikut sertakan ke asuransi kecelakaan kerja juga, lalu dana pensiun dan asuransi kesehatan sama asuransi kerja. Jadi di sini ada setidaknya 4 jenis asuransi. 3 jenis asuransi dan juga dana pensiun. Ini bagus sih. Enak di Jepang tuh kalau misalkan kalian sakit tuh yang kita tanggungkan 30% dari total biaya kan, karena kita punya asuransi tadi. Jadi kalau kalian sakit nggak khawatir gitu. Dan dana pensiun kalian itu bisa kalian cairkan setelah kalian udah selesai kerja dari sini. Jadi itu anggap aja kalian nabung sama negara. Oke. Itu adalah hal-hal terkait
Dan di bagian lembaran yang ini pembayaran gaji. Ini tertulis dengan detail, aku nggak bisa kasih tunjuk ya. Dengan detail kontrak gaji pokok kalian berapa, gaji pembayaran gajinya kapan, terus tunjangan yang kalian dapatkan apa aja, lalu potongannya apa aja. Jadi jelas gitu. Kalian yang akan datang ke sini juga datang dengan hati yang tenang karena udah tahu dalam sebulan aku bakalan dapat gaji segini gitu. Jadi pada saat kalian terima kontrak kerja, highlight kalian yang paling penting yang berkaitan dengan nasib kalian di Jepang yaitu cuti, gaji, potongan, bonus. Itu perhatiin baik-baik. Gitu guys. Kalau di bidang pekerjaan lain, mereka kan punya janggyo atau lembur, mungkin banyak ya. Cuman kalau kaigo, ini aku nggak tahu tempat lain, tapi di tempat kami kita nggak punya ketentuan untuk janggyo atau lembur. Nggak lembur aja badan udah mau remuk, apalagi lembur. Gitu guys. Jadi itulah hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian terima kontrak kerja kalian. Kontrak kerja itu kalian baca baik-baik, kalian tanda tangani, kalian simpan. Karena kalau misalkan ada kenapa-kenapa, itulah acuan kalian. Oke guys, semangat ke Jepangnya.